Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan kolaborasi Ikatan Guru Vokasi Indonesia, Pangkalan Anti Gaptek Nusantara, Pangkalan Nuantra, dan Tanoto Foundation. Pada malam hari ini kita akan berbagi tentang pengenalan program e-Pintar Tanoto Foundation, pelatihan guru interaktif berbasis learning management system yang akan dibawakan oleh Ibu Cantik kita, Ibu Destina Wahyu Winarti dari Tanoto Foundation Digital Learning Partnership Lead yang akan dipandu oleh Pak Muktis dari founder Pangkalan Anti Gaptek Nusantara. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan Pak Muktis memandu jalannya acara ini. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Bogor, saya ambil alih ke Kota Makassar. Assalamualaikum Bapak Ibu. Semoga hari malam ini dalam keadaan sehat walafiat, salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita kedatangan pemateri hebat dari Tanoto Foundation yang akan berkolaborasi dengan kita semua guru-guru hebat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu sekalian. Kali ini Ibu Dr. Destina Wahyu Winarti akan memperkenalkan kepada kita semua, yaitu sebuah LMS yang sangat menarik, free, dari Tanoto Foundation, yaitu e-Pintar. Kita akan berdiskusi lebih dalam bagaimana e-Pintar ini, selama ini kita di IGI Takalar, di IGV, melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan. Tanoto Foundation ini akan memberikan kita sebuah alternatif baru, sebuah aplikasi yang akan berguna bagi kita semua. Baik, untuk tidak membawa waktu Bapak Ibu sekalian, sebelum kami persilakan kepada Ibu Destina, saya bacakan dulu secara singkat CV beliau. Jadi Ibu pemateri kita bernama Dr. Destina Wahyu Winarti PhD. Beliau adalah lulusan dari Sarjana Sains Institut Teknologi Surabaya, kemudian di S2-nya ITS. Kemudian beliau lanjut di Master of Science Universitas Negeri Surabaya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu mendapatkan gelar doktor dari Universitas of Canberra, Australia. Ini sangat luar biasa. Kemudian karir beliau 2004-2005 beliau adalah asisten guru di First Class Grade School Surabaya. Kemudian menjadi guru matematik 2007 sampai 2015 di Spin International School Surabaya. Dan posisi terakhir beliau 2021 sampai sekarang adalah Digital Learning Partnership Lead dari Tanoto Foundation. Kepada Ibu Dr. Destina Wahyu Winarti, kami persilakan untuk membawakan materi. Silakan Ibu, dari Makassar kami serahkan ke Kota Jakarta. Jakarta Ibu? Jakarta, Pak. Ya. Oh ya, siap. Baik, Silakan. terima kasih Pak Muklis. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak secara khusus kepada Bu Umi selaku host dan juga Pak Muklis yang akan memoderatori kegiatan ini, yang kita sudah berdiskusi secara intens sebelumnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan program ini. Dan secara lebih luas lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pangkalan, juga Ikatan Guru Vokasi Indonesia, dan Pangkalan Guru Anti Gaptek Nusantara, Pangrang Nuanta. Betul Pak Muklis? Betul, Bu. Pangrang Nuanta, ya betul. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada Tanoto Foundation. Kami merasa sangat senang sekali, merasa sangat bangga juga Bapak Ibu guru masih di tengah kesibukannya ya, masih menyempatkan untuk terus belajar. Ini jam 7 malam ini, secara hari efektif juga, besok pasti banyak kegiatan lain, tapi bersedia untuk hadir, untuk bersama-sama kita akan sharing ya berkaitan dengan program e-Pintar. Ini merupakan kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya pribadi dan juga tim Tanoto Foundation yang kebetulan hari ini juga ada di sini, ada Pak Anwar, ada Mas Risa. Kalau mungkin ada yang lain yang bisa terlewat, terima kasih banyak atas
support semuanya. Semoga pada hari ini nanti 1,5 jam ke depan lah ya, saya bisa menceritakan siapa sih Tanato Foundation, apa yang kita lakukan, kemudian juga yang lebih detail ke program e-Pintar, bagaimana program tersebut, apa saja kontennya, bagaimana Bapak Ibu guru semua bisa memanfaatkan program tersebut untuk bisa tentunya meningkatkan kompetensi dan harapannya kita semua bisa memberikan yang lebih baik untuk anak didik kita. Gitu ya Bapak Ibu. Destina, sebentar, Ibu punten. Tadi siapa Mas Destina yang mau saya jadikan host? Soalnya kan ini mic saya kunci pas paparan. Ada dari pihak Tanoto siapa Bu tadi? Boleh ada Pak Anwar ada atau ada Mas Desa? Desa DHESA. Nggak apa-apa ya Mas Desa saya sebut merek. Oh ini nih ada udah ketemu. Desa Ardianta. Ya boleh. Enggak, maksudnya kalau dijadikan co-host kan bisa nyalain mic-nya sendiri. Silakan Bu. Ya. Siap, terima kasih banyak. Saya akan share screen dulu, Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi agenda kita hari ini, saya akan mengenalkan tentang Tanoto Foundation sedikit ya, karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita akan mengeksplor sedikit apa itu Tanoto Foundation, kemudian saya akan berikan paparan berkaitan dengan program e-Pintar. Nanti saya akan menjelaskan berkaitan dengan platform yang kita gunakan, yaitu lmspintartanoto.id, kemudian juga bagaimana pelaksanaan pelatihannya, kemudian konten pelatihannya itu apa aja sih yang ada di sana, yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa mulai mikir nih, oh saya mau ikut yang mana dengan modul-modul yang ada beberapa yang kita punya. Kemudian terakhir kita juga mau share nih Bapak Ibu, apa sih pelajaran yang selama ini didapat oleh kami dari Tanoto Foundation selama kurang lebih hampir 1 tahun melaksanakan program e-Pintar ini. Baik, saya akan memulai dengan video singkat ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah video tentang Tanoto Foundation. Suaranya keluar nggak, Bu? Tidak, Bun. Mungkin waktu share, Bun. Waktu share itu... Oh, iya. Share media. Ada yang... Mic-nya, Bu. Mic-nya diaktifkan dulu. Dicentang dulu ya. Iya. Itu biasanya disilang. Iya, betul. Suka kelewat ya, Pak. Betul. Sudah saya klik. Semoga sekarang bisa ya. Saya ulang. Kita semua memiliki mimpi. Mimpi akan kehidupan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan masa depan yang lebih baik. Untuk mereka yang kita cintai. Keluarga kita, teman kita, dan lingkungan tempat kita tinggal. Di Tanoto Foundation, kami yakin bahwa mimpi dapat menjadi nyata saat setiap orang diberikan peluang yang setara untuk mengembangkan potensinya. Dan peluang yang setara itu berawal dari akses yang setara pula atas pendidikan yang berkualitas. Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat meraih impian ini sejak awal, dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mampu menumbuhkan harapan dan mendorong tercapainya cita-cita. Mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Menciptakan para pemimpin untuk dunia di masa depan. Dan mendukung penelitian baru dan dinamis di bidang riset medis. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan taraf hidup, namun juga bisa mengubah kehidupan itu sendiri. Membuka kesetaraan peluang yang memberi pilihan kepada individu dan komunitasnya. Di Tanoto Foundation, kami percaya akan sebuah masa depan di mana kesetaraan peluang merupakan kekuatan yang mendorong perubahan positif. Dan pendidikan yang berkualitas akan selalu menjadi fondasi untuk masa depan itu. Baik. Demikian video singkat tentang Tanoto Foundation. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tanoto Foundation memfokuskan kegiatannya untuk misi mengembangkan potensi individu.
Jadi kita ingin memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan yang berkualitas yang transformatif. Jadi kami di Tanoto Foundation percaya bahwa pendidikan yang berkualitas itu bisa mempercepat kesetaraan peluang. Nah, oleh karena itu kita berfokus untuk bisa memberikan pendidikan yang berkualitas dari waktu ke waktu semakin baik dengan harapan kita akan bisa memberikan peluang yang sama kepada siapapun, semua anak didik kita. Tanoto Foundation memiliki berbagai program ya, dan salah satunya yang kebetulan saya ada di dalam departemen tersebut adalah program pendidikan dasar atau basic education. Salah satu flagship atau program utama dari basic education atau pendidikan dasar adalah program Pintar. Kita menyebutnya Pintar, kepanjangan dari pengembangan inovasi untuk kualitas pembelajaran. Jadi pada program Pintar ini kami sudah melaksanakan berbagai kegiatan dengan para pendidik seluruh Indonesia. Ada pelatihan guru dan kepala sekolah, kemudian kita juga mengembangkan kualitas LPTK, kita juga memberikan dukungan kepada pemerintah lokal untuk pendidikan. Kalau kita lihat cakupan dari jangkauan atau cakupan program Pintar ini, Bapak Ibu, kita lihat di peta yang ada di slide ya, kita menjangkau daerah Sumatera, kemudian Kalimantan, juga ada di Jawa. Namun walaupun kita sudah, kalau lihat di bawah ya catatannya mungkin sudah cukup banyak, ada 11.240 pendidik, kita ada di 20, di sini ditulis 20, tapi saat ini sudah berkembang ada 25 kabupaten kota mitra dengan Tanoto Foundation, tapi itu masih jumlahnya sangat kecil dibandingkan para pendidik kita di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat di peta ini masih banyak daerah-daerah yang belum hijau ya, hijau atau coklat. Jadi di sini harapan kami dari Tanoto Foundation, kita berpikir bagaimana program kita ini bisa menjangkau seluas-luasnya para pendidik kita di seluruh Indonesia. Kami menyadari bahwa Tanoto Foundation tidak bisa hadir secara fisik di semua wilayah di Indonesia ya. Oleh karena itu, kita menelurkan program e-Pintar ini, di mana kita membangun platform digital pelatihan untuk guru yang bisa diakses oleh siapapun di seluruh Indonesia tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Baik, saya akan masuk ke mengenal program e-Pintar. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa Tanoto Foundation membangun program e-Pintar ini. Jadi kita memang berniat untuk bisa meningkatkan kompetensi para pendidik kita, para guru, kepala sekolah, terutama di luar daerah mitra kita. Karena memang masih cakupannya kecil sekali, harapannya bisa jauh lebih luas dengan adanya program e-Pintar ini. Harapannya juga bisa meningkatkan literasi digital dari para peserta. Program e-Pintar ini Bapak Ibu dirancang dengan bentuk pelatihan campuran. Jadi ada pembelajaran mandiri yang kita sebut program asinkronus ya, jadi dilakukan secara asinkronus melalui platform pembelajaran pintartanoto.id. Kemudian nanti ada juga sesi sinkronus, di mana akan ada pembelajaran kelompok yang akan difasilitasi oleh fasilitator kami. Jadi mereka memang sudah dilatih untuk mempersiapkan diri sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi para peserta melalui forum Zoom. Nah, komponen dari pelatihan e-Pintar ini, kalau dilihat di sini ada beragam ya, beragam hal, ini akan saya jelaskan satu-satu. Platformnya berbasis Moodle, Bapak Ibu. Jadi di sini base Moodle platform, alamatnya di pintartanoto.id, di mana kita ada berbagai macam fitur di dalamnya yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan pelajarannya dilakukan secara mandiri. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengakses LMS ini, melakukan semua pelatihannya sendiri, nanti di akhir akan ada satu sesi sinkronus. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di belakang. Kalau saya lihat di layar ini, Bapak Ibu bisa lihat di sisi paling kiri bawah, itu adalah tampilan yang umum ya. Biasanya nanti kalau pertama kali buka LMS pintartanoto.id akan diarahkan ke bentuk yang paling kiri bawah itu untuk mendaftar. Kemudian kita punya beragam fitur. Ada video interaktif, di mana nanti di video itu Bapak Ibu juga selain melihat video juga akan ada kuis-kuis langsung yang harus dijawab semampang menonton video tersebut. Kemudian kita juga ada konten interaktif di mana akan ada soal, baik itu bentuknya multiple choices atau nanti drag and drops atau nanti mengisi mencongak ya
Nanti ada beragam model konten interaktif yang akan dikerjakan oleh para peserta pelatihan. Kita juga ada forum diskusi di mana para peserta nanti bisa berdiskusi dengan para peserta lain atau dengan fasilitator, menanggapi topik dari diskusi ataupun menanyakan, saling berinteraksi dengan peserta lain, menanyakan tentang pengalaman atau pertanyaan berkaitan dengan materi unit yang dipelajari tersebut. Kemudian di akhir setiap unit biasanya akan selalu ada rangkuman yang terbentuk dalam bentuk infografis, dengan harapan akan lebih mudah ditangkap ya daripada paparan rangkuman yang berupa teks seperti itu. Jadi ini adalah bentuk dari konten-konten yang ada di dalam pelatihan dalam platform pintartanoto.id. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin masih abstrak ya. Jadi saya akan menampilkan satu video lagi. Ini adalah rekaman yang kita buat ketika peluncuran program e-Pintar. Jadi di sini akan kami tunjukkan langsung ke layar LMS pintartanoto.id dan apa aja konten yang ada di dalamnya. Terima kasih. Mungkin saya lebih cepat. Kesempatan siang hari ini, e-Pintar merupakan platform pembelajaran digital yang berisikan materi kemampuan pedagogi dan profesionalisme guru sehingga mampu mendorong kualitas pembelajaran yang lebih baik. Untuk mengakses LMS e-Pintar dapat dilakukan melalui link pintartanoto.id. Selanjutnya, masukkan email dan password yang terdaftar di dalam LMS Pintar. Pada bagian dashboard, tersedia modul-modul yang interaktif dan menarik untuk dipelajari. Klik ikuti kelas untuk masuk ke dalam modul. Ketika masuk ke dalam modul, peserta akan mengikuti berbagai aktivitas dalam setiap unit di modul tersebut, seperti mengerjakan kuis interaktif, menonton video dan menjawab pertanyaan di video interaktif, mengerjakan lembar kerja, membaca infografis rangkuman materi, maupun berinteraksi dengan peserta lain melalui forum diskusi. Mari kita telusuri lebih lanjut dengan melihat simulasi pada unit mengenal unsur dan kegiatan pembelajaran aktif. Di bagian awal unit, peserta akan diajak untuk mengetahui tujuan pembelajaran. Selanjutnya, peserta diminta untuk mengukur keaktifan kelas mereka melalui survei interaktif. Setelah mengetahui tingkat keaktifan kelasnya, peserta akan diajak menyimak video interaktif untuk mengenali pembelajaran aktif. Selanjutnya, peserta akan dikenalkan dengan konsep mikir. Setelah mengenal unsur mikir, peserta diajak untuk mengidentifikasi mikir dalam pembelajaran di kelas melalui video interaktif. Untuk lebih memantapkan pemahaman peserta, maka diberikan ringkasan tentang unsur mikir dalam pembelajaran aktif seperti berikut ini. Selanjutnya, peserta diminta untuk mengerjakan tugas merancang kegiatan pembelajaran aktif. Pada penugasan ini, terdapat video tutorial untuk panduan mengerjakan tugas. Selanjutnya, peserta dapat mengunduh lembar kerja dan setelah menyelesaikan tugas, peserta dapat mengupload kembali pada menu pengumpulan tugas. Di akhir unit, peserta diminta untuk merefleksikan pemahaman tentang materi dengan menjawab kuis interaktif.
Peserta juga dapat berinteraksi dengan peserta lain melalui sesi forum diskusi di mana peserta diminta menanggapi suatu topik yang telah diberikan. Untuk memberikan tanggapan, klik ikon tanggapi dan mulailah tuliskan tanggapan Anda. Nah, itu tadi merupakan cuplikan dari beberapa materi yang interaktif dan informatif. Ayo Ibu Bapak Guru Hebat di Indonesia, mari kita gunakan e-Pintar untuk mengasah kemampuan dan mengembangkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Selamat mencoba. Terkait e-Pintar, ini sangat... Terima kasih. Ya, mungkin ini yang bagian pendapat para guru tidak saya cantumkan ya, nanti biar mempersingkat waktu dan kita bisa lebih banyak diskusi karena masih ada bahasan berkaitan dengan konten program. Sebelum masuk ke konten program, saya akan menjelaskan struktur dari pelatihan ini. Bagaimana sih alur program e-Pintar setelah Bapak Ibu Guru tadi melihat ya, seperti apa sih bentuk LMS-nya, ada apa saja fitur-fitur di dalamnya. Sekarang kita masuk ke alur pelaksanaan programnya. Gimana sih ketika saya masuk daftar jadi peserta e-Pintar, apa aja yang harus kita lakukan gitu kalau sebagai peserta ya. Jadi saya akan jelaskan di sini di bagian awal yang saya beri kotak persegi panjang ini ada beberapa rentetan kegiatan yang perlu dilakukan. Pertama adalah akan ada pembukaan pendaftaran. Jadi program e-Pintar ini dilaksanakan berdasarkan rentang waktu ya, jadi ada pembukaan saat tertentu, kita nyebutnya batch atau angkatan. Jadi saat ini Februari ini merupakan angkatan kedua untuk tahun 2022. Jadi sudah ada angkatan pertama di bulan Januari dan sekarang mulai kemarin ya, hari Senin itu dibuka pendaftaran selama 1 minggu ini sampai tanggal 20 untuk batch kedua. Nanti saya akan berikan linknya, Bapak Ibu juga jika berminat untuk ikut bisa nanti mendaftar ya. Kemudian ketika peserta mendaftar masuk ke LMS, mereka mengakses, memberikan data mereka ya, memberikan data Bapak Ibu di sana. Kemudian Bapak Ibu di rentang waktu 1 minggu ketika mendaftar itu silakan memilih modul. Misalkan hari Senin masuk nih, oh saya kok kayaknya pengen ikut modul pembelajaran jarak jauh, milih. Tapi kemudian besoknya ternyata mungkin kepikiran, oh saya mau ikut modul PTM deh. Boleh ikut lebih dari 1 modul ya, asalkan nanti di rentang waktu itu bisa menyelesaikan modulnya. Jadi nanti bisa dikira-kira sendiri mana yang dirasa perlu untuk diikuti atau nanti maunya ya udah deh setiap batch atau setiap angkatan saya akan ikut 1 modul. Nanti karena setiap bulan akan ada batch-batch selanjutnya seperti itu. Kemudian setelah memilih modul, 3 langkah paling kiri diikuti, nanti akan ada kegiatan onboarding. Jadi itu adalah di 1 tanggal ditentukan dari kami ya. Ini adalah hari pertama ketika para peserta itu akan datang di 1 forum, ada Zoom gitu bersamaan. Kita akan mengenalkan program yang akan diambil oleh Bapak Ibu selama batch kedua kalau Februari sekarang ini ya. Jadi di sana nanti akan dikenalkan, diajak untuk explore LMS-nya, bagaimana menavigasi LMS, kemudian kontennya apa saja, bagaimana dan apa yang harus dilakukan sehingga Bapak Ibu semuanya akan siap untuk mengikuti pelatihan. Jadi sesi onboarding ini sekitar 2 jam dilaksanakan, nanti akan diberikan jadwalnya setelah Bapak Ibu Guru masuk, Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah masuk ke modul-modul yang akan diikuti. Setelah melaksanakan onboarding, Bapak Ibu sudah mempunyai akses penuh nih ke LMS pintartanoto.id sesuai dengan modul yang diambil. Nah, pada saat itu dimulailah belajar mandiri secara asinkronus. Mau diselesaikan, ya udah deh, saya nanti mau menyelesaikannya di akhir sesi, misalnya waktunya 2 minggu, nanti 3 hari terakhir baru saya selesaikan, boleh. Kalau misalnya, oh saya mau rutin nih, setiap hari saya akan menyiapkan waktu 1 jam untuk mengakses LMS dan menyelesaikan tugas-tugas saya, gitu juga boleh. Jadi di sini kita memang konteksnya mandiri ya, jadi silahkan diatur pace-nya masing-masing, asalkan selama rentang waktu pelaksanaan program itu semua kegiatan yang ada di dalam LMS, semua latihan, semua LKP, semua kuis kegiatan sudah diselesaikan, itu tidak masalah kapanpun, mau malam, siang, mau seharian buka juga boleh.
Jadi kemudian setelah menyelesaikan semua kegiatan di dalam LMS, nanti akan ada sesi sinkronus yang sudah saya sebutkan di depan tadi ya. Setelah asinkronus dengan LMS secara mandiri akan ada satu sesi, ini sudah ditentukan tanggalnya juga, diskusi kelompok dengan fasilitator secara daring. Jadi di dalam forum ini lebih ke mendiskusikan apa yang sudah dibahas. Fasilitator akan membantu Bapak Ibu peserta untuk mengarahkan bahwa tujuan dari modul itu telah tercapai. Jadi di sana nanti akan ada fasilitator yang membantu mengarahkan diskusi, juga Bapak dan mungkin juga telah mencobakan LKP atau penugasan di kelas masing-masing dan akan di-share di diskusi kelompok, waktunya sekitar 2 jam juga, nanti akan ada Zoom. Nanti setelah mengikuti semua proses ini, Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan sertifikat. Nah, satu catatan, kegiatan diskusi kelompok ini tidak bersifat wajib ya. Jadi diskusi kelompok ini bersifat opsional, yang ingin mengikuti silahkan, yang tidak silahkan. Dan ini adalah materi-materi atau modul-modul yang disediakan saat ini di LMS pintartanoto.id. 3 modul di depan ini adalah untuk guru ya, Bapak Ibu. Ini ada pembelajaran aktif, di mana nanti di sana itu Bapak Ibu guru akan berlatih bagaimana sih menerapkan pembelajaran aktif untuk mendukung proses belajar mengajar di kelas. Di sini nanti akan dikenalkan dengan konsep mikir, tidak akan saya jelaskan lebih jauh biar nanti bisa tahu ketika mengikuti modulnya, di mana di sana nanti juga akan dilatih bagaimana mengembangkan pertanyaan, kemudian berpikir produktif, imajinatif, dan terbuka. Kemudian ada juga modul pembelajaran jarak jauh, ada juga modul pembelajaran tatap muka terbatas. Kalau modul pembelajaran jarak jauh ini konsepnya lebih bagaimana sih kita menggunakan aplikasi-aplikasi dan sumber belajar untuk mendukung pelaksanaan PJJ yang berorientasi pada pembelajaran aktif. Nah, untuk modul PTM ini berisi konten pengembangan untuk menerapkan penilaian diagnostik dalam pembelajaran tatap muka terbatas, menggunakan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu 3 konten materi yang ada yang bisa Bapak Ibu pilih untuk diikuti. Nah, ada 2 modul lagi, ini juga PJJ dan PTM, tapi untuk kepala sekolah. Jadi di sini kita juga memberikan modul untuk kepala sekolah, misalkan untuk modul PJJ ya, bagaimana di sini nanti kepala sekolah akan berlatih membuat keputusan pengelolaan belajar dari rumah secara tepat, efektif, dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Jadi nanti di sini akan dilatih untuk mengeksplor sekolah itu punya potensi apa saja sih sebetulnya, guru saya, siswa, orang tua, itu punya potensi apa dan bagaimana mengelola itu sehingga pelaksanaan belajar dari rumah itu bisa terlaksana secara tepat dan efektif. Dan untuk pembelajaran tatap muka, di sini modulnya berisi tentang bagaimana kepala sekolah menyiapkan dan menyelaraskan strategi dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka tersebut, berdasarkan tentunya peraturan-peraturan yang diterbitkan dari pemerintah. Jadi ini adalah 5 modul besar yang ada, walaupun nanti di pembelajaran aktif kita ada pecahan-pecahan modul sesuai dengan mata pelajaran ya. Tapi pada dasarnya pembelajaran aktif itu konsepnya konsep yang umum ya Bapak Ibu. Jadi nanti walaupun ada pemecahan secara mata pelajaran itu sifatnya lebih ke contoh kegiatan atau contoh aktivitas yang digunakan itu sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Nah, kemudian setelah tahu alurnya, kontennya, sekarang apa sih kewajibannya peserta ini? Gimana peserta itu bisa dikatakan berhak mendapatkan sertifikat atau lulus dari pelatihan ini? Yang pertama adalah menyelesaikan semua kegiatan di LMS. Jadi LMS pintartanoto.id ini modul-modulnya disetting bersyarat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke subunit selanjutnya jika belum menyelesaikan semua kegiatan di atasnya gitu. Jadi harus semuanya terselesaikan, tidak ada yang tertinggal satupun. Kemudian penugasan dikerjakan dengan benar ya, jadi benar-benar dikumpulkan dan benar-benar dikerjakan karena mungkin ada beberapa kasus juga yang
Kadang mengumpulkan tugas tapi tugasnya kosong gitu, atau mengumpulkan tapi mungkin asal-asal gitu. Jadi kita juga memperhatikan itu, jadi benar-benar mengerjakan dan mengumpulkan seluruh penugasan. Kemudian untuk kegiatan sinkronus itu tidak berhubungan dengan sertifikat ya, jadi itu sifatnya opsional, tapi ketika seluruh kegiatan LMS diselesaikan pada rentang waktu yang telah ditentukan, maka Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan sertifikat dan lulus dari modul yang diambil. Oke, itu adalah gambaran tentang program e-Pintarnya, alur pelaksanaan pelatihannya, konten-konten di dalamnya. Sekarang saya akan memaparkan sedikit tentang pengalaman kami setelah melaksanakan program e-Pintar ini hampir kurang lebih 1 tahun ya. Jadi program ini sampai saat ini data per Januari kita sudah ada 4.214 peserta, ada yang dari tenaga pendidik, kemudian ada juga yang dari mahasiswa, umum ya, bahkan ada yang ibu rumah tangga yang mungkin pengen aja tahu kalau PJJ itu gimana sih, bagaimana dia bisa mensupport anaknya di rumah, itu juga ada beberapa kasus, karena teman saya sendiri juga ada yang join, dia sebagai ibu rumah tangga dan pengen tahu, makanya ikut, itu juga boleh. Memang materinya dibuat berdasarkan konten guru kepala sekolah di SD dan SMP. Tapi siapa yang bisa mendaftar itu siapapun yang tertarik dalam bidang pendidikan ya. Kita sudah punya peserta dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Dan harapannya ke depan program e-Pintar ini bisa menyasar lebih banyak lagi para pendidik kita di seluruh Indonesia, karena harapannya program ini bisa diakses secara yang fleksibel, karena itu tidak hanya terbatas kalau ini akan bisa menjadi jawaban bagi para pendidik kita untuk berkesempatan belajar semampang mereka juga punya aktivitas mereka. Baik, kita akan share sedikit. Jadi kita juga melakukan pengumpulan data ya Bapak Ibu dari apa yang sudah kita lakukan. Ada survei persepsi kepada para peserta berkaitan dengan bagaimana sih mereka menggunakan desain pembelajaran di kelasnya, kemudian juga pendekatan pembelajarannya, metode pembelajarannya, bagaimana melakukan jenis penilaian di kelas, apakah mereka mengajukan pertanyaan hot, high order thinking gitu ya. Nah, yang warna coklat itu adalah sebelum mereka mengikuti pelatihan e-Pintar. Jadi sebelumnya mungkin mereka belum mengajukan pertanyaan high order thinking yang cukup banyak, tapi setelah mengikuti program pelatihan e-Pintar ini, semua komponen yang ada di sana itu meningkat cukup baik gitu ya Bapak Ibu. Jadi kami melihat ini menjadi harapan yang sangat positif ya, bahwa ke depannya setelah mereka mengikuti di mana metode pembelajarannya lebih beragam, mereka melakukan pendekatan yang mungkin tidak hanya teacher centris, tapi lebih ke mungkin siswa, mungkin pendekatannya lebih banyak lagi, dan mungkin ketika melakukan penilaian di kelas juga tidak monoton. Nah, banyak hal yang di sini berubah secara positif setelah mengikuti program e-Pintar. Ini salah satu hasil lagi program e-Pintar ini dengan modul yang lebih banyak sesuai dengan apa kebutuhan para pendidik kita. Dan ini ada beberapa manfaat ya yang kita dapat. Baru-baru ini saya dan beberapa tim mengunjungi daerah juga, kita langsung bertemu dengan para pengguna beneficiaries dari program e-Pintar ini Bapak Ibu. Jadi kita menanyakan apa sih sebetulnya yang disukai dari e-Pintar atau apa sih yang dirasakan. Nah, salah satu yang cukup banyak disampaikan oleh para guru kita itu adalah video-video praktek yang ada di dalam modul-modul kita itu ternyata menginspirasi Bapak Ibu. Jadi memberikan inspirasi guru itu untuk mengaplikasikan pembelajaran
di kelasnya mereka masing-masing. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengikuti program e-Pintar, di dalamnya itu akan banyak contoh-contoh pelaksanaan pembelajaran di kelas ya, dalam bentuk video yang kita juga buat menjadi video interaktif dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ternyata di sana itu jadi idenya mereka gitu, dan harapannya nanti ke depan juga Bapak Ibu jika ikut berpartisipasi juga bisa mendapatkan banyak ide di sana begitu. Selanjutnya, kita juga mendapatkan banyak respon khusus untuk materi modul pembelajaran tatap muka terbatas. Di dalamnya itu ada materi penilaian diagnostik dan pembelajaran berdiferensiasi. Karena pada saat itu memang PTM masih baru ya Bapak Ibu, dan mungkin masih banyak yang bingung Bapak Ibu guru, dan dari pemerintah arahannya juga masih cukup kita rasa itu masih cukup umum ya, kurang mendetail, jadi banyak kebingungan di sana. Jadi modul yang kami tawarkan ini memberikan solusi bagi mereka. Ternyata mereka lebih jelas gimana sih melakukan penilaian diagnostik, karena di sana nanti akan ada panduannya, akan ada latihannya gimana melakukan penilaian, sampai nanti mereka menganalisa hasil dari penilaian diagnostik itu untuk digunakan menyusun RPP pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini mereka merasakan juga banyak manfaat dari modul PTN. Nah, itu tadi tentang pengalaman yang kami rasa perlu kami share juga ya kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa kami sangat bahagia karena program e-Pintar ini sudah memberikan manfaat kepada guru-guru kita, dan harapannya ke depannya juga akan lebih banyak lagi guru-guru yang bisa menggunakan e-Pintar ini dan bermanfaat untuk pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk informasi pelatihan program e-Pintar yang bulan Februari ini, pendaftaran sudah dimulai, jadi bisa nanti Bapak Ibu mendaftar sampai tanggal 20 Februari ya. Mendaftar di sini dalam artian bisa juga dalam rentang itu memilih modul, membatalkan modulnya, ganti yang lain juga boleh selama rentang itu. Karena setelah tanggal 20, Bapak Ibu sudah fix memilih modul dan hanya bisa mengerjakan modul itu saja. Jadi kalaupun udah kepikiran, wah harusnya saya ikut modul yang pembelajaran aktif ya, karena udah lewat tanggal 20, jadi nanti bisa lagi ikut di batch atau angkatan selanjutnya. Nah, informasi pendaftaran ini juga kami cantumkan di Facebook Tanoto Foundation, nanti bisa diakses. Ini saya tuliskan linknya. Juga ada di website Pintar Tanoto, website Pintar Tanoto Foundation. Jadi nanti bisa juga ada diakses di sana ya Bapak Ibu untuk informasi lebih lengkapnya. Saya rasa itu dari saya cukupkan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan dari Ibu Destina. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Seperti biasa kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan cara raise hand. Nanti kami aktifkan mic-nya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan raise hand sebelum kami bacakan chat yang ada di kolom chat baik di YouTube maupun di Webex. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang program Tanoto Foundation. Ini ada yang bertanya nih Bu Destina. Apakah program e-Pintar ini hanya untuk jenjang SD, SMP, ataukah semua jenjang? Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya sangat bagus. Bisa kami katakan program ini didesain memang untuk materinya ya, materinya memang SD SMP. Tapi apakah di luar SD SMP itu bisa ikut atau bisa mengakses modul-modul e-Pintar? Bisa sekali, karena banyak modul-modul kita itu sebetulnya yang kontennya itu sifatnya umum ya Bapak Ibu, seperti modul PTM yang saya contohkan. PTM ini di dalamnya itu bahasannya sangat umum, jadi misalkan guru SMA ingin melakukan penilaian diagnostik bisa juga mengacu pada modul tersebut. Hanya saja memang contoh yang kita cantumkan di sana itu adalah contoh untuk kelas SMP misalkan. Tapi khusus untuk PTM ini memang kita buatnya sangat general ya, jadi siapapun bisa mengakses atau menggunakan. Demikian juga dengan modul pembelajaran aktif maupun modul PJJ Bapak Ibu. Modul pembelajaran aktif itu konsepnya adalah bagaimana sih kita sebetulnya membuat kelas kita itu menjadi aktif. Unsur-unsur apa saja yang ada di sana. Jadi kita mengenalkan yang disebut unsur mikir, mengamati,
berinteraksi, kemudian mengkomunikasikan, dan sebagainya. Nah, konsep itu sebetulnya kan konsep yang sangat umum. Mau diterapkan di bangku TK, mau diterapkan di bangku SD, SMP, SMA, maupun di bangku kuliah pun, pembelajaran aktif itu masih relevan. Nah, namun memang contoh yang ada di dalamnya yang dipakai itu untuk SD dan SMP. Jadi nanti silahkan jika ingin mengaksesnya itu nanti dikondisikan disesuaikan dengan konteks. Saya akan share sedikit pengalaman. Pernah ada mahasiswa satu angkatan ya, satu jurusan di Magelang, iya. Jadi mereka itu memang ditugaskan untuk mengikuti salah satu modul yaitu modul PJJ. Walaupun modul PJJ ini nanti pecahannya ada SD dan SMP, tapi ketika kita melihat di dalamnya itu mengenalkan konten, platform atau digital tools yang bisa digunakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi konteksnya dimanapun itu bisa digunakan. Gitu ya, Ibu jawabannya. Jadi monggo siapapun bisa join, silahkan nanti menggunakan konteksnya masing-masing, tapi memang kami ketika mendesainnya, contoh yang digunakan terkhusus untuk SD dan SMP, begitu. Baik, berarti selain semua jenjang bisa menggunakan modul ini, umum pun bisa ya Bu, seperti tadi ibu rumah tangga yang ingin belajar begitu ya, jadi tidak Betul. terpusat di hanya guru. Seperti saya misalnya punya anak SD ingin belajar supaya bisa memahami di jenjang SD berarti ikutan belajar bisa begitu ya? Bisa Bu, bisa saja untuk siapapun ya. Jadi memang tapi konsepnya ini kita untuk guru ya, untuk maksudnya pengajar. Jadi nanti kalau misalnya siswanya yang ikut mungkin nanti disesuaikan juga ya, karena memang panduannya itu mungkin orang dewasa memberikan kepada siswanya gitu. Iya, baik. Ini ada yang resen Pak Muklis, silahkan. Ya, Pak Muhammad siapa? Muhammad Sofyan, silakan bertanya langsung. Pak Muhammad Sofyan. Sekarang aktifkan mic-nya, Pak. Baik, ini sebelum kita ke penanya langsung, ini ada pertanyaan Bu Desti. Bagaimana pola pembelajarannya? Berapa jam pelajarannya, Bu? Pola pembelajaran. Kemudian ada yang bertanya selanjutnya ini, Bu, sekalian. Apakah LMS-nya gratis atau berbayar? Iya, baik, terima kasih Pak Muklis. Jadi program ini gratis ya, tidak ditarik biaya. Silahkan akses for free semuanya. Kemudian setiap modul ini setara dengan 32 JP. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, nanti di sana jadi ada dua bagian ya, di belakang akan dijelaskan kontennya apa saja, nanti pecahannya 32 JP itu nanti akan equal dengan bagian mana saja gitu. Jadi semua modul ini, tiap modul bernilai 32 JP. Tapi untuk aksesnya terserah ya Pak Muklis, setaranya 32, tapi misalnya mau ngebut ya dari pagi sampai malam menyelesaikan semua juga boleh, atau mau dibikin reguler setiap karena sempatnya pas weekend dikerjakan pas weekend juga monggo. Jadi sesuai dengan kapasitas kemampuan waktu Bapak Ibu guru semuanya. Baik. Baik Ibu Desti, kebetulan kami di tim kami itu ada juga Pak Sohib. Beliau adalah termasuk fasilitator dari Tanoto. Ada di room ini. Pak Sokip ya. Selamat malam Pak bersuara, coba Pak Sokip, mana suaranya? Halo, Assalamualaikum Mbak Desti. Salam. Waalaikumsalam, apa kabar Pak? Siap. Oh, ternyata juga di sini ya. Saya di mana-mana ini, Bu. Afiliasi Bu Destina. Jadi oke ya. Wah, kita senang sekali ya Tanoto. Jadi sekarang dapat banyak teman-teman baru nih. Jadi kita senang sekali nanti ke depannya bisa sharing-sharing dengan Bapak Ibu guru semuanya ya. Tentunya kita juga ingin dapat sharing dari Bapak Ibu juga. Kami dari Tanoto juga akan sangat senang hati untuk bisa share apapun yang kami punya. Baik. Ini Bu, dari pertanyaan dari Ibu Siti Nurmiati. Maaf Bu, boleh dicontohkan bagaimana cara daftar pelatihannya? Ini sudah ada yang mau berdaftar ini Bu. Bagaimana bisa dicontohkan Ibu bagaimana cara daftar pelatihannya? Ini dari Ibu Siti Nurmiati. Iya, gimana ya cara mencontohkannya ya?
Tadi di videonya sepertinya sudah ya? Ada aksesnya, Bu? Sudah, Bu? Oh ya, sudah ada link Atau gimana, pendaftaran Mas? yang kami bagikan di chat ya. Ya. Oh ini sudah ada Nah, ini nanti ini dari tim Tanoto membagikan di grup di chat ini Ibu Siti ya. Nurmiyati alur Yes. mendaftarnya. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kami bacakan chat yang berikutnya. Termasuk dari YouTube. Ada yang bertanya langsung Bapak Ibu, silakan. Jadi pada dasarnya e-pintar ini belajar mandiri ya Bu Destina ya. Jadi tergantung kita mau menyelesaikan sebuah modul itu kapan, begitu ya? Betul, Bu. Tapi ada rentang waktu ya. Jadi ada misalkan batas waktu penyelesaian. Jadi angkatan kedua Februari ini akan berakhir pada tanggal 21 Maret kalau tidak salah. Jadi nanti akan ada informasinya ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, nanti di sana akan ada penjelasannya. Yang jelas ketika dimulai tanggal 21 itu akan ada rentang selama maksimal 4 minggu untuk modul pembelajaran aktif dan 2 minggu untuk modul PJJ dan PTM. Jadi tidak bisa lebih dari jangka waktu itu ya untuk menyelesaikannya. Tapi di rentang 2 minggu itu, Bapak Ibu guru bebas menggunakan waktunya. Jadi mau diselesaikan di akhir selama 2 minggu itu atau mau rutin setiap harinya, silahkan diatur sendiri. Nah, Berarti nanti ketika maksudnya kan nggak harus 1 hari 2 hari selesai gitu, tapi kan tergantung fleksibelan masing-masing guru begitu ya? Iya, iya. ya betul ya. Ibu Desi, Karena beberapa teman peserta yang mencoba buka link masih bingung untuk pendaftarannya. Katanya di bagian mana? Rata-rata ini banyak chat yang masuk secara japri ke saya. Mohon maaf Pak Mulis dan Ibu Desti, kami sudah buka linknya, tapi kami bingung mekanisme mana, bagian mana yang kami pilih. Ini banyak sekali, Bu. Ya, ternyata banyak peserta yang sudah mulai mendaftar ini. Oh, oke, siap-siap. Sebentar ya, saya bantu mungkin share screen aja kali ya. Iya, boleh mungkin secara ini dicontohkan karena peserta banyak sekali yang japri, Bu. Ya. Ini saya ada buka Google Chrome ya, Bapak Ibu. Apa sudah terlihat di layar? Sudah. Oke. Oke, Kak Beri. Saya akan. Jadi Bapak Ibu masuk ke pintartanoto.id. Begini. Apakah sudah muncul seperti punya saya? Sudah. Nah, ini karena saya sudah daftar ya, sebentar saya mungkin harus sign out nih. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mendapati tampilan yang seperti punya saya? Nah, ini kan masuk ya Bu ya, bukannya login ya. Kalau ini kan Ibu udah punya akun, terus tinggal masukin. Nah, teman-teman itu maunya dari daftar sampai bisa lihat modulnya begitu. Dipandu katanya. Yang di bawah sekali ya Bu, ini yang pertama kali Anda ke sini. Coba yang bagian bawah itu mungkin ya. Iya. Daftar. Oh iya, sudah kelihatan. Oke. Oh, ini Bapak Ibu sekalian. Ini makasih Pak Muklis. Jadi tadi kalau saya balik lagi ya, karena saya tadi sudah daftar, jadi di bawah itu ada silahkan daftar untuk jadi anggota baru. Ini yang pertama kali Anda ke sini gitu ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu masih baru, harusnya tampilannya akan seperti ini. Coba dicek dulu. Bapak Ibu kalau kalau chat jangan di privat ya, karena yang moderator kan Pak Muklis. Jadi Bapak Ibu jangan kalau di privat nanti tidak terbaca oleh Pak Muklis.
Yes. Silakan Bapak Ibu tujukan kepada everyone pertanyaannya agar semua bisa membaca, tidak memprivat kepada host begitu ya. Silakan Pak Muklis. Ya, ini pertanyaan berikutnya Bu, sambil teman-teman berusaha masuk. Oh, tanya apakah apabila kita tidak bisa menyelesaikan modul dalam waktu yang ditentukan, bagaimana Bu? Apakah ada punishment atau misalnya kita nggak bisa ikut kelas berikutnya karena tidak bisa menyelesaikan modul dalam waktu sekian yang ditentukan? Ya, nggak ada punishment ya Bapak Ibu. Kami tidak tidak Ini dari mempanis. Ibu Jumsari di Serang ini yang bertanya. Oh iya Mungkin iya. khawatir ya Bu. Iya, jadi lebih ke kalau tidak menyelesaikan konsekuensinya tidak dapat sertifikat itu saja sih. Oh, tapi gimana untuk kalau misalkan mau ikut berikutnya ada ini ya Bu? Tetap bisa ikut ya untuk berikutnya misalkan Tetap bisa ikut Pak. Jadi nanti misalkan terlewat gitu ya, sekarang nggak bisa menyelesaikan gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Berarti nggak selesai, nanti join lagi di angkatan selanjutnya gitu. Oh iya betul. Iya, jadi tidak ada konsekuensi apapun. Semisal ya, sekarang hari ini kan pendaftaran udah buka tuh, Bapak daftar. Terus kemudian ikut pelaksanaannya mulai tanggal 21 tuh udah ngisi, mengerjakan. Terus kemudian mungkin ada kesibukan tertentu gitu ya, jadi tidak bisa menyelesaikan, tidak akan ada konsekuensi apapun, tapi tidak akan mendapat sertifikat. Nanti kalau mau join lagi di angkatan selanjutnya. Berarti nanti kalau selesai 21 Maret untuk angkatan yang Februari ini, berarti nanti setelah itu akan buka lagi kan untuk angkatan ketiga di akhir Maret, yaitu nanti daftar lagi, baru lagi gitu. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan yang ke privat ke saya ini Bu. Pertanyaan gini menarik. Bagaimana kalau di tempat kami di kabupaten ingin melaksanakan secara serempak dengan teman-teman? Apakah memang ada fasilitas dari Tanoto Foundation? Misalkan satu instansi atau beberapa instansi di sebuah kabupaten atau provinsi, apakah mesti bersurat atau gimana Bu? Iya, biasanya memang kalau untuk program e-Pintar ini kita setting untuk mandiri ya Pak, jadi personal guru, jadi masing-masing sendiri gitu. Kalau nanti pelaksanaannya, misalkan janjian teman-teman satu KKG, ya udah kita ngerjakannya bareng-bareng aja. Setiap sesi KKG kita gunakan untuk mengerjakan program e-Pintar untuk beberapa pertemuan gitu misalkan. Monggo diatur sendiri, tapi mendaftarkannya tetap masing-masing. Jadi fasilitasi dari Tanoto Foundation dalam form program e-Pintar ini. Nah, tapi sekiranya maksudnya sekiranya nanti ingin bekerja sama atau mengadakan untuk daerahnya sendiri ya, itu biasanya nanti dari Tanoto Foundation itu antar dinas ya Pak. Jadi Tanoto Foundation dengan dinasnya atau Tanoto Foundation dengan pemerintah daerah tersebut gitu. Jadi mungkin nanti bisa dari kepala KKG-nya atau dari dinasnya yang mengusulkan untuk bekerja sama dengan Tanoto untuk membuka potensi itu. Karena kalau yang kebetulan untuk program e-Pintar ini memang kita set untuk mandiri di tiap guru gitu. Walaupun nanti pelaksanaan di lapangan kalau mau disetting belajar bareng silahkan diatur masing-masing gitu Pak. Baik. Ada nomor kontak yang bisa kalau misalkan ada teman-teman yang dari dinas untuk kontak dengan Tanoto, mungkin bisa di-share ya, atau apa ada link apakah? Mungkin di flyernya e-Pintar yang ada di nanti kalau buka di Facebook ataupun di websitenya Pintar Tanoto Foundation, itu nanti akan ada kontak adminnya e-Pintar Pak. Jadi nanti bisa lewat itu boleh. Baik. Ya. Pertanyaan berikutnya Bu, ini sudah mulai banyak pertanyaan, ini sudah macam tertarik ini. Iya, sudah mulai panas Pak. Ini ada aplikasi e-Pintar ini, apakah bisa teman-teman masukkan video pembelajaran YouTube kepada siswa ya Bu? Gimana Pak maksudnya? Sorry. Maksudnya begini mungkin ya Bu, mungkin teman-teman perlu dicerahkan lagi, apakah ini LMS ini kan biasanya kami di Ikatan Guru Indonesia kadang-kadang punya LMS untuk siswa. Apakah e-Pintar ini fokus kepada pembelajaran atau pelatihan ke guru-guru atau ada memang konten di e-Pintar ini untuk dipakai teman-teman untuk belajar seperti LMS lain ya Bu atau gimana?
Ini ada yang bertanya gini. Oh iya, iya, baik, saya paham. Modul-modul yang kita berikan itu memang lebih ke bagaimana kita membantu para guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelasnya. Jadi kita tidak memberikan set materi secara khusus untuk langsung dipakai di kelasnya gitu Kak ya. Jadi Oh mungkin iya. lebih ke pengembangan guru masing-masing, silahkan berkreasi, kemudian silahkan untuk pengembangan bisa. Jadi kami lebih ke bagaimana sih kita membantu guru untuk menjalankan pembelajarannya di kelas. Misalkan untuk pembelajaran aktif, kita ada contoh-contoh kegiatan juga LKP yang diberikan juga, tapi tidak secara spesifik itu bisa dijadikan misalnya materi untuk di kelasnya gitu. Tetap harus guru melakukan sesuatu untuk memodifikasi, untuk mengembangkan itu untuk dipakai di kelas. Misalkan Baik. untuk modul PJJ juga seperti itu. Jadi lebih ke platform apa sih yang bisa dipakai kalau nanti mau melaksanakan pembelajaran PJJ itu, kalau yang daring seperti apa, kalau mau yang offline seperti apa. Lebih ke sana ya. Tapi mungkin suatu saat teman-teman berharap Tanoto Foundation mengembangkan untuk pembelajaran ya, Bu. LMS Iya. itu, karena selama ini kan LMS yang dipakai teman-teman itu berbayar. Baik, Ibu. Oh Selanjutnya gitu kami, ya. Iya. iya betul-betul. Jadi siapa tahu Tanoto menyediakan kami sebuah platform LMS yang bisa kami langsung mengajarkan ke siswa seperti masukkan tugas, video, dan sebagainya. Kami harapannya itu ya, Bu. Oke. Baik, Ya selanjutnya iya kita Pak, ke Ibu. masukan yang Ini bagus. dari Iputu Pasek Mareta Eka Juniawan dari Buleleng, Bali. Pertanyaannya begini, saya sudah berhasil login dan pendaftaran sudah disetujui. Nah, setelah saya masuk, kok muncul di sana ada modul untuk SMP dan SD, kemudian banyak lagi, Bu. Nah, kebetulan saya mengajar di SMP. Apakah saya mesti mengerjakan juga modul SD ya, Bu? Ya, terima kasih Pak Muklis. Jadi Bapak Ibu, itu modul-modul di sana, itu semuanya adalah kemungkinan yang bisa dipilih ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengerjakan semuanya. Oh iya. Jadi malah idealnya saya rasa untuk waktu yang kita sediakan mungkin maksimal kalau Bapak Ibu mau meluangkan waktu banyak itu 2 modul itu sudah banyak gitu, atau 2 atau 3. Jadi memang tidak Wajibnya bisa berapa modul, tercover Bu? seluruhnya. Wajibnya Di berapa dalam modul nanti, untuk di dalamnya nanti kalau nggak salah itu ada 14 atau 16 modul ya di sana. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan dipilih mana yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin ikuti, seperti yang saya paparkan tadi. Jadi di dalamnya itu harusnya ada 5 macam modul utama. Modul pembelajaran aktif, modul PJJ guru, PJJ kepala sekolah, PTM guru, PTM kepala sekolah. Jadi ada 5 modul utama. Namun ada beberapa pecahan sehingga saya bilang sampai kenapa kok bisa sampai 14, karena untuk modul PJJ nanti ada pecahannya PJJ untuk SD, PJJ untuk SMP. Kemudian modul pembelajaran aktif nanti itu akan ada pembelajaran aktif untuk SD kelas rendah, ada juga untuk SD kelas tinggi. Kemudian untuk SMP akan ada 5 mapel utama ya. Jadi ada matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Salah. Iya, benar. Jadi itu Jadi nanti silahkan disesuaikan. Nggih, Pak? baik. Jadi untuk yang teman-teman yang kebetulan mata pelajarannya seperti PKN, seni budaya gimana Ibu? Apakah boleh ambil yang lain atau gimana? Iya, pertanyaan yang bagus. Iya, kami sering kali ya kalau ke daerah tuh Bu kok mapelnya cuma 5 gitu, nggak disediakan untuk yang lain. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu, untuk misalkan kita konsepnya pembelajaran aktif, itu sebetulnya adalah konsep yang sangat umum, bisa diterapkan di mata pelajaran apapun. Nanti kalau Bapak Ibu buka, sebetulnya konsep dasarnya itu di semua modul itu sama. Tapi misalkan antara modul matematika dan IPA, itu bedanya adalah ketika kita memberikan contoh video pembelajaran aktifnya, itu pembelajaran aktif di kelas matematik, satunya pembelajaran aktif di kelas IPA. Tapi konsep pembelajaran aktifnya itu sama semuanya, bahwa Bapak Ibu guru itu diajak untuk menerapkan konsep mikir untuk mengarahkan siswa agar mereka berpikir aktif, kreatif, menemukan jawaban atas
pertanyaan mereka, mereka bisa menemukan tanpa diarahkan oleh guru mereka, sehingga kelas menjadi benar-benar aktif, bukan karena gurunya menyuruh, tapi lebih ke siswa menemukan sendiri melalui misalnya dari penelitian mereka, dari mereka mengamati, dari mereka berkomunikasi dengan teman yang lain. Itu konsep umumnya atau konsep dasar dari pembelajaran aktif. Mengenai aplikasinya, itu yang kita kebetulan ada di modul itu ada di kelima mapel itu. Kalau misalnya Bapak Ibu dari PPKN atau misalkan dari bahkan untuk PJOK misalkan, nggak apa-apa, join aja salah satu yang paling dekat dirasa Bapak Ibu bisa, misalnya ikut bahasa Indonesia. Nanti penerapan konsep mikirnya, penerapan konsep pembelajaran aktifnya itu yang dipakai. Nanti disesuaikan konteks dengan pelajarannya masing-masing. Begitu, Pak. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita ke kolom chat, ada yang mau bertanya langsung kepada Ibu Destina? Bunda Herlina mungkin? Halo Bapak Ibu, sebelum kita baca chat yang lain, ada yang mau bertanya langsung? Karena kalau kesulitan, silakan mungkin bertanya lebih. Pak Mulis. Oh ya, silakan Bu, silakan Bunda. Ibu Bunda Reten. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah bisa ikut malam ini, senang sekali. Di sini tadi Bu Desti ya mengatakan bahwa di sini pelatihan untuk guru tanpa batas waktu. Nah, di sini apakah setelah mendaftar pelatihan ini yang dimaksud tadi Bu Destina ini, pelatihan apa yang dimaksud di situ? Iya. Itu saja Bu Destina. Gimana maksudnya Bu? Pelatihan. Maksudnya di sini kan tadi Ibu Destina mengatakan bahwa guru itu pelatihannya tanpa batas waktu. Terus kalau setelah mendaftar pelatihan atau ini apa namanya e-pintar ini, apakah sudah ada pelatihan dan pelatihan apa yang dimaksud? Iya. Baik. Iya. Terima kasih Bu Destina nangkap pertanyaannya ya. Maksudnya belum Pak. Ini jika ada jika misalkan mendaftar sekarang, apakah sudah masuk langsung dalam kategori sudah masuk bahwa angkatan sekian sudah terdaftar, sudah mengerjakan modul dan sebagainya? Sudah bisa. Apa yang dimaksud? Atau mungkin maksudnya gini Bu, apa tanda atau apa semacam ada email atau apa bahwa mengatakan Ibu sudah terdaftar, Bapak Ibu sudah terdaftar, silahkan kerjakan dan sebagainya. Silakan deh. Ya, baik, terima kasih. Ketika Ibu nanti mendaftar per hari ini ya, itu nanti sudah langsung bisa mengakses modulnya. Sebetulnya bisa curi start juga sebelum onboarding nanti sudah bisa melihat atau mulai mengerjakan modulnya. Jadi informasi yang didapat ketika daftar itu akan ada verifikasi email ya. Jadi verifikasi email bahwa Ibu mendaftar, email diverifikasi, sudah itu berarti sudah otomatis masuk ke dalam modul dan bisa mengakses. Oh iya, baik. Alhamdulillah sudah masuk tadi ya. Cuma itu saja yang ditanyakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bunda. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin bertanya langsung lagi dengan materi hebat kita dari Talent Foundation. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Pak Edo Yonatan Kuntoro. Mohon info idealnya untuk berapa lama waktu yang diperlukan untuk belajar dengan modul Tanoto idealnya ini? Ya, waktu yang kita tentukan itu adalah sudah ideal, anggapan Bapak Ibu tidak terlalu cepat, tapi nggak terlalu lambat juga ya. Jadi untuk modul PJJ dan PTM kita set 2 minggu Pak. Jadi waktu tentang penyelesaiannya itu selama 2 minggu untuk modul PJJ dan 2 minggu untuk modul PTM. Masing-masing modul itu punya 2 unit. Jadi anggapannya 1 unit itu kalau idealnya dengan pace yang sedang-sedang saja gitu ya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga, itu 1 minggu selesai. Dengan asumsi karena Bapak Ibu mungkin butuh waktu untuk menyelesaikan penugasannya.
Kalau untuk mengakses video, mengerjakan konten interaktif itu mungkin bisa lebih cepat ya. Tapi ketika mengerjakan LKP-nya mungkin perlu sedikit waktu. Jadi kita setupnya 1 minggu per unit. Makanya ketika masuk ke modul PA itu agak lama karena dia ada 4 unit di dalamnya. Gitu. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Dewi Sahara. Pertanyaan gini Bu, sangat menarik. Saya guru, perkenalkan Ibu Desti, saya guru SMK jurusan akuntansi. Kira-kira menurut Ibu, modul apa yang paling berdekatan dengan materi akuntansi? Supaya pada saat saya masuk, saya bisa memilih modul itu. Oh iya, terima kasih. Mungkin kalau kita ngomong masalah akuntansinya, matematik paling deket ya. Jadi matematika boleh Bu, boleh ikut. Jadi nanti, tapi kalau berkaitan dengan 3 modul yang ada itu semuanya relevan Bu. Bu siapa Pak? Maaf namanya. Dewi Sahara. Oh iya, Bu Dewi. Jadi semua modul bisa relevan ya Bu Dewi. Semisal sekarang sekarang balik PJJ di semuanya. Gimana saya ngajar materi akuntansi dalam konteks PJJ, tapi saya bisa memastikan bahwa kelas saya tetap melaksanakan pembelajaran aktif gitu. Soalnya kadang kalau PJJ itu kan rata-rata mungkin akan sangat berkurang sekali interaksi, entah itu karena banyak pelaksanaan secara daring seperti itu, hambatan-hambatan. Nah, bagaimana mensiasati pelaksanaan pembelajaran itu tetap aktif gitu. Nah, di sana itu bisa masuk juga. Atau kalau nantinya ternyata kelasnya udah balik separuh PTM terbatas. Ibu juga bisa mengakses modul PTM dengan nanti menggunakan konteks akuntansinya. Misalnya di dalam modul PTM itu kan isinya melakukan penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik nanti akan dipandu kan. Ada 10 soal nanti diambil dari satu semester di bawah, nanti akan ada lagi 1 semester di belakang lagi berapa soal. Nah, di sana itu akan dipandu. Nah, Ibu menggunakan soalnya konteksnya akuntansi, itu bisa juga. Jadi semuanya boleh ya Bu, kalau mau pilih mapelnya kayaknya matematika paling dekat. Yang paling dekat ya Bu. Ya, makasih. Ini ada pertanyaan yang ini ada Bu Surosdiana angkat tangan kayaknya Pak Muklis. Oh ya, sudah tadi sudah. Sekarang Pak apa ya? Oh, sudah ya. Pak Suharyono, silakan Pak Suharyono. Terima kasih Pak. Perkenalkan dulu Pak, dari mana supaya Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Suharyono dari SMP Negeri 1 Suboh, Pak. Ibu. Dari Situbondo. Oh, Situbondo ya. Situbondo, Jawa Timur. Silakan. Tadi disampaikan, kayaknya mohon maaf jika salah. Jadi dalam satu modul itu 1 sertifikat deh, Bu. Terus untuk yang guru SMP, kira-kira ini kan banyak modul dari SD, dari SMP dan kepala sekolah. Untuk yang spesifik SMP, kira-kira berapa modul, Bu? Mohon maaf, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang modul itu maaf saya tadi kepencet ya. Jadi tiap modul itu memang satu sertifikat untuk setiap modul. Jadi, tidak ada spesifik yang modul apa yang SMP ya. Jadi memang kalau ngomong pembelajaran aktif itu nanti memang ada modul-modul yang misalnya mapel. Untuk mapel itu yang IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu memang untuk SMP. Kemudian PJJ itu ada SMP juga. Tapi untuk PTM itu kita umum Pak, siapa saja boleh. Jadi nanti misalnya Bapak guru SMP, tapi mau ikut modul PTM itu bisa juga, tetap dapat sertifikat juga gitu. Apakah itu menjawab Pak? Terus mendaftarnya di tadi Bu, di Google apa? Di pintartanoto.id Pak. Iya, teman-teman yang belum tahu mungkin di chat ada apa Pak? Oh, nggih. Terima kasih, ini sangat bermanfaat bagi saya ini. Alhamdulillah. Silakan daftar Pak Suryono, terima kasih teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, Ibu Destinya ada pertanyaan juga menarik di chat pribadi ke saya. Saya seorang kepala sekolah Ibu.
Apakah saya bisa ambil modul sebagai kepala sekolah di angkatan ini, kemudian ambil lagi pembelajaran? 2 pelajaran, Pak. Maaf. Kebetulan ini kan kepala sekolah, ini kepala sekolah, Bu. Apakah bisa mengambil modul sebagai kepala sekolah sekaligus ambil sebagai pembelajaran? Ini pertanyaan ini. Ya, boleh Pak, boleh sekali, silakan. Sudah bisa mengambil modul untuk kepala sekolah di Februari ini, sudah ada modul PJJ dan PTM. Kemudian jikalau misalkan Bapak Ibu kepala sekolah ini ingin lebih tahu juga mengenai proses pembelajaran, lebih ke pelaksanaan, itu boleh juga kalau mau ngambil modul-modul yang pembelajaran aktif, PJJ, PTM-nya guru gitu, boleh juga. Jadi kalau mau saya gambarkan, saya ulang lagi ya Bapak Ibu, walaupun desain dari modul itu kita sudah kelompokkan ya, ada yang buat memang desain materinya guru, kemudian ada kepala sekolah, tapi silakan jika ingin tahu atau pengen mengakses, jadi siapapun itu bebas mengakses modul manapun, tapi dengan spesifikasi-spesifikasi yang saya jelaskan tadi. Gitu. Baik, baik. Kemudian dari Pak Haryawan, apakah di SD itu berbentuk tematik atau ada yang berbentuk mapel modulnya, Bu? Seperti matematika dan sebagainya. Kalau SD secara umum, Pak. Jadi makanya kita nyebutnya SD kelas rendah dan SD kelas tinggi. Kalau SD kelas tinggi itu kita juga, contohnya kita nggak menggunakan semua ya. Mungkin nanti akan ada yang contohnya kebetulan videonya pas pelajaran matematik atau pas IPA gitu atau pas tematik gitu. Jadi untuk SD kita memang splitnya kelas rendah dan kelas tinggi. Baru yang SMP itu kita ada 5 mapel. Baik, baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Jumsari dari Serang. Apakah Tanoto Foundation ada rencana untuk menambah mapel yang lainnya di Epintar ini, Bu? Ya, baik. Terima kasih. Memang program Pintar ini masih sangat berkembang ya Bapak Ibu. Jadi banyak sekali kemungkinan untuk kita kembangkan. Kita ada target membuat 6 modul untuk tahun 2022 ini. Dan kita juga berpikir untuk mungkin ke depannya ada pengembangan lagi. Tapi untuk kita spesifik ke mapel itu mungkin nanti kita tidak akan terlalu spesifik ya, karena kita melihatnya lebih ke konten yang bisa diakses oleh siapapun konsepnya. Nah, tapi penerapannya nanti bisa di berbagai lini gitu. Kita mungkin lebih senang kalau Bapak Ibu guru menjadi lebih kreatif ya untuk mengembangkan, jadi tidak terlalu memberikan patron gitu. Takutnya nanti akan jadi militan ini pakai modulnya Tanoto Foundation gitu. Jadi kita lebih konsep yang akan kita kuatkan di sana, di mana Bapak Ibu guru akan punya pemahaman yang bagus, fix dan firm, tapi dalam pelaksanaannya di kelas pembelajaran masing-masing itu benar-benar bergantung dengan konteks masing-masing, karena tentunya akan sangat berbeda ya satu tempat dan lainnya, dan itu yang kita sangat terbuka, makanya akan ada forum diskusi, makanya akan ada kegiatan belajar kelompok. Harapannya di sana Bapak Ibu guru bisa share antar guru satu dan lainnya, dan akan ada dapat banyak masukan di sana. Karena pengalaman kami tahun lalu antar guru itu mereka bisa banyak belajar juga dari guru yang lain gitu. Baik. Ada share pengalaman. Baik, Bu, kebetulan ini kebetulan kami juga pernah ikut semacam gini, Bu. Di modul itu selain untuk kepala sekolah, guru, kami pernah juga dibekali dengan modul peran serta masyarakat atau PSM. Apa memang dimungkinkan juga di Tanoto Foundation itu dibuatkan semacam modul untuk bagaimana ada peran serta masyarakat dalam rangka pembelajaran di pembelajaran aktif semacam PTM atau dan sebagainya mendukung pembelajaran di sekolah. Ini salah satu juga mungkin jadi pertimbangan. Baik. Selanjutnya ini masih banyak pertanyaan. Dari saya ya? Banyak. Waktu kita masih 10 menit lagi. Baik Bapak Ibu, saya guru IPA dari Ibu Emuati. Saya guru IPA dari MTS Negeri 1 Kota Palembang. Apakah saya bisa membuat modul tentang IPA biologi? Saya jurusan IPA biologi.
Oh, maksudnya gini Bu, apakah memang dalam tahap pengembangan Taroto Foundation ini dimungkinkan teman-teman guru juga bisa membantu pengembangan modulnya Bu? Gimana ya? Misalkan ada teman-teman yang membuat modul kemudian diusulkan ke Taroto berbagi itu, apakah memang ada kemungkinan itu ya Bu? Ini ada beberapa teman yang pengen sekali membuat modul kemudian dikirim ke Taroto. Mantap sekali ini. Wah, Bu Emuwati, panggilannya Bu Emu ya? Atau Bu Ati? Bu Ati ini kreatif sekali ya. Masih ada waktu untuk menyusun modul ini, keren banget Bu. Jempol 2, 4. Ya mungkin ke depannya mungkin kita juga ini usulan yang sangat baik ya, walaupun di kami untuk saat ini kita memang ada tim khusus, tim pengembang modul, jadi kita ada konsultan juga, ada tim spesifik untuk pengembangan modul ini kalau di Taroto Foundation. Jadi, tapi ini akan sangat baik sekali juga bagi kami jika para guru yang punya pengalaman langsung di lapangan ini menciptakan modul ya Bapak Ibu. Jadi Bu Ati, hal itu sangat terbuka sekali kemungkinan ke depannya, mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi kemungkinan itu akan ada dan kita akan coba nanti fasilitasi ya, akan kita infokan lebih lanjut. Terima kasih. Baik. Kemudian ini dari pertanyaan Pak Edo kembali. Modul, saya sudah lihat modulnya Bu, sangat menarik, saya suka. Misalkan saya ambil modul paket 1 dan paket 2 sebagai materi referensi dalam mengajar kita di sekolah. Apakah kita tidak kena hak cipta ya Bu kalau kami pakai modul itu di sekolah? Kami karena takutnya selama ini ada namanya hak cipta dan Taroto gimana Bu? Iya, terima kasih Pak Muklis. Pak Edo, monggo ya, Pak Edo dan Bapak Ibu guru semuanya, jika ada materi bahan di dalam modul yang diakses tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan di pembelajarannya, silahkan diakses seluas-luasnya. Jadi boleh, yang tidak boleh itu nanti akses terus kemudian mengadakan kursus pelatihan Taroto Foundation di luar, tapi kami nggak tahu gitu. Jadi mengadakan kursus pakai modulnya Taroto Foundation, mengatasnamakan Taroto Foundation juga, tapi kami nggak tahu gitu. Itu akan berbeda ya. Tapi kalau mau diakses, silahkan dipakai seluas-luasnya Bapak Ibu. Kalau mau misalkan kebetulan Bapak Ibu udah join, ternyata teman-temannya ada yang belum, mau di-share juga silahkan, monggo. Kita malah sangat senang sekali jika ternyata materi-materi yang ada di sana bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk pelaksanaan pembelajaran di kelasnya. Baik, sangat menarik. Teman-teman sekalian, sebelum kami, ini ada pertanyaan yang menarik lagi dari, tunggu saya baca dulu Bu. Oh ya, ini ada perwakilan dari guru PKN se-Indonesia ini Bu. Saya guru PKN sangat tertarik ikut pelatihan e-Pintar ini. Tahun kemarin saya juara 1 Olimpiade Inovasi Pembelajaran Guru PPKN se-Indonesia. Wah, sangat luar biasa ya, Pak Panca ini. Selamat. Yang sedang. Jadi ini semacam, ini sangat tertarik Pak Panca ini, semacam testimoni. Setelah melihat modul, ternyata ini Pak Panca juara 1 Olimpiade Inovasi Guru PKN se-Indonesia, sangat tertarik ikut pelatihan e-Pintar. Terima kasih banyak Pak Panca. Ajak teman-teman juga yang lain PKN se-Indonesia. Baik, selanjutnya ini dari Pak Muhammad Sofyan, apakah modul ini bisa kami bagikan di teman-teman satu sekolah ya Bu secara offline dalam pembelajaran? Kalau ada yang bisa diambil secara offline silakan Pak. Biasanya kita kalau nggak salah itu ada beberapa bagian yang kayak LKP-nya bisa di-download, kemudian infografisnya juga ada sebagian yang bisa di-download juga. Itu boleh saja, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Boleh sekali jika ingin digunakan bagaimanapun itu bentuknya, misalnya mau dibentuk ada kelompok KKG, mau belajar bareng, itu dimanfaatkan untuk sebagai materi, belajar untuk dikupas bersama, boleh juga. Apapun yang bisa digunakan di sana, silakan difungsikan. Dan semua gratis ya Bu? Gratis semuanya. Baik Bapak Ibu, ini gratis loh semua. Kemudian ini dari Pak Pairan ini ada pertanyaan, saya pengawas Ibu, pengawas sekolah.
apakah boleh juga mengikuti kegiatan diklat ini? Kemudian yang sebaiknya saya mengikuti yang mana? Pengawas sekolah itu. Sebetulnya saya tidak ada preferensi harus ikut yang mana ya. Jadi memang monggo silahkan mana yang lebih sesuai untuk diikuti Bapak pengawas. Kalau mungkin lebih dekatnya ke manajerial sekolah, memanajemen pelaksanaan sekolah, mungkin bisa mengambil yang modulnya kepala sekolah, karena konsepnya kalau guru mungkin lebih ke tatarannya teknis pelaksanaan pembelajaran di kelas ya. Kalau modulnya PTN PJJ kepala sekolah kan bagaimana memanajemen sekolah, bagaimana mempersiapkan sekolah itu untuk siap melaksanakan bisa PJJ atau PTM. Nah, itu untuk Bapak pengawas, silahkan mana yang lebih bersesuaian. Misalnya pengen tahu keduanya nih, pelaksanaan pembelajaran di kelas, berarti ngambil yang guru. Kemudian jika ingin mengetahui berkaitan dengan manajerial sekolah, bisa mengambil yang kepala sekolah. Baik, baik. Ini beberapa ujung usul ini Bu, dari guru SMK, SMA, mohon Ibu difasilitasi kami ke depannya ada juga modul untuk tingkat SMA dan SMK. Ini ada beberapa usulan dari teman-teman guru SMA dan SMK yang kebetulan hadir di sini. Ya, baik, terima kasih. Memang sejauh ini cakupan pendidikan dasar Tanato Foundation memang masih SD SMP ya. Jadi untuk kita menyusun modul, kita memang mengacunya ke sana. Tapi kembali lagi seperti saya sampaikan di awal, Bapak Ibu guru SMA atau SMK bisa juga mengambil kontennya saja. Jadi lebih ke konsep yang kita tawarkan di sana. Karena dari Tanoto Foundation, sekali lagi saya sampaikan tadi itu kita tidak sangat spesifik memberikan arahan yang terstruktur banget pelaksanaan di kelas kayak LKP-nya udah jadi tinggal pakai, tidak seperti itu ya. Lebih kita mengenalkan suatu konsep yang bisa digunakan di kelas untuk mengembangkan pelaksanaan di kelasnya masing-masing. Jadi itu bisa sangat relevan untuk teman-teman di SMK dan SMA juga. Jadi seperti bagaimana melakukan penilaian diagnostik, bagaimana melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi, itu adalah konsep umum yang bisa diterapkan di kelas manapun gitu. Demikian juga tentang konsep pembelajaran aktif gitu. Seperti yang telah contohnya ada mahasiswa dari Untidar Magelang yang juga ikut modul PJJ. Jadi mereka benar-benar ikut seluruh kegiatan untuk belajar tentang bagaimana sih melaksanakan kelas jarak jauh itu, tapi mereka adalah para mahasiswa gitu. Jadi mereka nanti mungkin akan menggunakan konsep itu untuk pelaksanaan pembelajarannya mereka. Kalau dosennya mungkin menggunakan di kelasnya dia untuk ngajar mahasiswanya, kalau mahasiswanya sendiri mungkin mereka akan gunakan nanti untuk misalnya pelaksanaan mereka ngajar di sekolah juga gitu. Jadi sangat luas ya. Itu mungkin Bapak Ibu silahkan dilihat